Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada pembelajaran kimia. Kali ini kita masih mempelajari bab termokimia untuk materi penentuan perubahan entalpi reaksi atau delta H. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah membahas menghitung perubahan entalpi menggunakan dua data, yaitu cara yang pertama menggunakan data entalpi pembentukan standar dan cara yang kedua menggunakan data energi ikatan rata-rata. Kali ini kita akan membahas perhitungan perubahan entalpi reaksi atau delta H menggunakan cara yang ketiga, yaitu menggunakan hukum Hess. Untuk menghitung entalpi reaksi menggunakan hukum Hess, ini diperoleh melalui percobaan yang dilakukan oleh Henry Germain Hess. Beliau melakukan percobaan dan mengambil kesimpulan bahwa perubahan entalpi reaksi merupakan fungsi keadaan, di mana artinya perubahan entalpi reaksi hanya tergantung pada keadaan awal dan keadaan akhir. Kita ambil contoh misalnya pada reaksi pembentukan gas karbon dioksida. Nah, reaksi ini bisa dilangsungkan melalui dua cara. Cara pertama adalah cara reaksi satu tahap. Kita mereaksikan karbon dengan oksigen langsung menghasilkan CO2. Kemudian cara yang kedua adalah dengan mereaksikan melalui dua tahap. Tahap pertama, karbon direaksikan dengan oksigen menghasilkan gas CO. Kemudian gas CO yang terbentuk, ini kita reaksikan lagi sehingga masuk ke reaksi yang tahap 2 dengan oksigen membentuk gas CO2 yang dimaksud. Nah, kalau misalnya untuk reaksi yang satu tahapan langsung, ini dihasilkan delta H-nya entalpi reaksinya negatif 394 kJ. Kemudian untuk reaksi yang dua tahap, tahap 1, entalpinya negatif 111 kJ, tahap 2 entalpinya negatif 283 kJ. Ketika reaksi tahap 1 dan tahap 2 dijumlahkan, maka diperoleh data entalpi reaksinya negatif 394 kJ. Sama seperti reaksi yang dilangsungkan dalam satu tahap. Nah, artinya apa? Artinya perubahan entalpi hanya tergantung pada keadaan awal dan akhir. Maksudnya keadaan awal adalah kita mereaksikan C ditambah oksigen. Nah, ini sama seperti reaksi yang dua tahap juga, awalnya kita mereaksikan C ditambah oksigen. Kemudian keadaan akhirnya produknya menghasilkan CO2. Nah, produk dihasilkan di tahap 2 yaitu adalah CO2. Nah, jadi untuk perubahan entalpi ini tidak tergantung pada berapa banyaknya reaksi, tapi dia hanya fokus pada keadaan awalnya apa, reaksinya, kemudian akhirnya apa, produk yang dihasilkan apa. Ketika reaksi yang dua tahap ini kita jumlahkan, nah ini kan kalau dijumlahkan berarti semua yang di sebelah kiri kita tulis di sebelah kiri ya. Kalau ada senyawa atau unsur yang sama, maka ini akan saling menghilangkan. Ya, misalnya ini ada CO di kanan, ini ada CO di kiri. Nah, ini bisa kita hilangkan ya, jadi CO di kanan. Nah, ini dikurangi gitu ya, habis dengan CO yang di kiri. Kemudian kalau dia sama-sama di sebelah kiri atau sama-sama di sebelah kanan berarti dijumlahkan langsung. Jadi ini hasil penjumlahannya adalah C, kita turunkan, ditambah setengah oksigen, ditambah setengah oksigen, berarti satu oksigen gas menghasilkan hasilnya adalah CO2 gas. Nah, jadi kalau misalnya reaksi yang dua tahap ini kita jumlahkan, maka hasil reaksinya sama seperti reaksi yang satu tahap. Jadi kalau misalnya tahap 1 ini delta H-nya kita misalkan A, kemudian tahap 2 delta H-nya kita misalkan B, maka entalpi totalnya, ya delta H totalnya ini sama dengan A ditambah B, di mana A ditambah B ini hasilnya adalah reaksi yang tahap 1 langsung. Jadi ini katakanlah delta H-nya sama dengan C. Ya, jadi A ditambah B ini sama dengan C. Nah, ini adalah reaksi yang ini kan ya. Reaksi total ini adalah reaksi yang tahapan langsung sekaligus. Jadi, nah ini reaksinya seperti ini. Nah, sederhananya reaksi ini bisa kita ilustrasikan sebagai berikut. Misalnya, saya punya zat A, kita mau mengubah menjadi zat D.
Nah, ini kalau misalnya reaksi satu tahap adalah kita reaksinya seperti ini. Kita mau bikin A berubah menjadi D. Kemudian, ini cara satu ya, atau tahapan langsung. Nah, kemudian cara dua, kita bisa mengubah A menjadi D, ini melalui sekian tahap. Ya, tahap pertama kita bikin A, kita ubah dulu menjadi B. Ya, ini tahap satu. Kemudian tahap yang kedua, kita ubah B menjadi C. Nah, kemudian reaksi yang tahap 3, kita ubah C menjadi D. Ya, nah ini katakanlah delta H-nya sama dengan A. Kemudian yang ini delta H-nya sama dengan B. Yang kedua delta H-nya sama dengan C. Yang ketiga delta H-nya sama dengan D. Nah, ketika reaksi yang 3 tahap ini kita jumlahkan, ya, maka kalau misalnya ada yang sama, berarti ini bisa saling menghilangkan. Apa sih yang sama? Yang sama itu maksudnya antara kanan dan kiri. Jadi ini yang sama, B di kanan, coret dengan B di kiri, C di kanan, coret dengan C di sebelah kiri. Sehingga yang tersisa adalah A berubah menjadi D. Ya, dan ini delta H-nya adalah gabungan dari tahapan-tahapan reaksinya. Jadi ini sama aja dengan B ditambah C ditambah D. Nah, kalau kita lihat ini perubahan reaksinya A menjadi D sama seperti ini. Yang tahapan langsung A menjadi D. Berarti ini nanti nilainya akan sama dengan A. Nah, ilustrasinya seperti itu. Kalau misalnya kita bentuk dia dalam bentuk siklus energi atau siklus reaksi ya. Reaksi berarti kita kalau misalnya mau membuat pakai cara reaksi langsung, ini kita ubah A. Nah, ini berubah menjadi D. Nah, ini cara langsung. Ya, A berubah menjadi D, ini delta H-nya sama dengan A. Nah, kemudian cara lain adalah kita ubah dulu A berubah menjadi B. Nah, ini diketahui delta H-nya sama dengan B. Kemudian dari B berubah menjadi C. Nah, ini diketahui delta H-nya sama dengan C. Kemudian C berubah menjadi D. Ini diketahui delta H-nya sama dengan C. Nah, ini yang dimaksud dengan fungsi keadaan. Ketika kita mau mengubah A menjadi D, maka kita bisa pakai cara lain yang mulainya dari A tetap berakhirnya di D. Ya, jadi A menjadi D, reaksi A ke D, ini dengan delta H sama dengan A, ini akan sama dengan A berubah menjadi B, B menjadi C, C menjadi D. Ya, jadi gabungannya kita mulai bisa juga dari A menjadi B, delta H-nya B, B menjadi C, delta H-nya C, C menjadi D, delta H-nya D. Baik, kita coba kerjakan untuk contoh soal yang pertama. Diketahui diagram siklus sebagai berikut. Nah, ini ada diagram siklusnya, ada 3 delta H ya, ini delta H1, delta H2, delta H3. Kemudian pertanyaannya, tentukan delta H0F dari SO3. Delta H0F ini kan pembentukan SO3. Nah, kita buat reaksinya dulu ya. Untuk pembentukan SO3, reaksi pembentukan SO3. Nah, maka reaksinya SO3 di sebelah kanan ya. Di sebelah kiri adalah unsur pembentuknya, ada S ditambah O2. Nah, ini berarti koefisiennya jadi 3/2. Nah, ini reaksi yang diminta, ditanya berapa delta H-nya. Nah, sekarang kita lihat reaksi ini sebenarnya adalah reaksi yang mempunyai data delta H1 ya, dari S ditambah 3/2O2 menghasilkan SO3. Jadi ini yang ditanya adalah berapa sih data delta H1 ini. Ya. Nah, mengingat tadi untuk hukum Hess itu adalah fungsi keadaan, jadi kita lihat awal dan akhirnya saja. Kita mau membentuk reaksinya dimulai dari S ditambah O2 kemudian diakhiri dengan SO3. Nah, ini kan cara langsung nih, delta H1 ini cara langsung. Ya, dari S ditambah O2 menghasilkan SO3 langsung. Nah, kita cari cara lain yang awalnya di S ditambah O2, akhirnya di SO3. Berarti kan bisa pakai reaksinya yang ke bawah dulu gitu kan ya. Jadi ke bawah sini, kemudian dari bawah jadi nanti terakhirnya SO3. Nah, berarti
Kalau misalnya kita ubah jadi reaksinya yang ke bawah dulu nih, kita ubah jadi SO2 dulu, maka delta H-nya sesuai ya. Kita ubah S ditambah 3/2 O2 jadi SO2, maka kita punya data delta H-nya negatif 300. Kemudian dari SO2 kita ubah jadi SO3, ini diketahui di sini ada delta H-nya positif 50. Hati-hati, panahnya ini dari SO3 ke bawah. Sementara kita mau mengubah panahnya ke arah SO3. Nah, karena ini panahnya berlawanan tanda, maka data delta H-nya nanti jadi berubah. Ya, jadi awalnya positif 50, karena kita menginginkan ke atas, maka jadi negatif 50. Ya, jadi delta H1 ini kita peroleh dengan mengubah ke arah ke bawah dulu ya. Berarti kan data delta H2-nya tetap ya, atau mudahnya kalau tanda panahnya searah yang kita maksud ya, kita kan mau arahnya ke sini nih. Nah, jadi kalau tanda panahnya sesuai ya, ini kan ke bawah, nah berarti tanda delta H2-nya tetap kan ya, berarti delta H2 ditambah kita mau ke atas panahnya. Sementara ini panahnya ke bawah, berarti delta H3-nya ya jadi bukan ditambah ya, tapi jadi dikurang, atau delta H3-nya jadi berubah tanda. Ya, jadi delta H1 sama dengan delta H2-nya min 300. Nah, ini yang disebut berubah tanda ya. Kenapa? Karena ini awalnya dari positif dia jadi negatif. Atau nanti kebalikannya, kalau ini negatif 50 berarti jadi positif 50. Ya, jadi delta H-nya kita peroleh negatif 350. Berikutnya contoh soal yang kedua. Diketahui diagram siklus seperti ini. Kemudian, nah ini ada 3 delta H-nya ya. Kemudian ditanya tentukan nilai delta H3. Nah, delta H3 ini mulainya dari sini. Nah, akhirnya di sini. Ya, jadi delta H3 itu mulainya dari C ditambah O2 menghasilkan CO2. Nah, kita cari cara lain, tahapan lain, mulainya dari C, akhirnya di CO2. Berarti kan kita mulai dari sini ke sini dulu ya. Dari C menjadi CO2, dari C menjadi CO, baru nanti arahnya ke bawah. Ya, sehingga delta H3 ini kita arahnya ke sini kan ya, dari sini ke sini, kemudian dari sini ke sini. Nah, gitu kan ya. Cari cara lainnya. Nah, ini kalau delta H3 ini cara langsung. Nah, jadi saya pengen ke sini, tapi saya bisa cari cara lain, tahapan lain, reaksinya jadi 2 tahap, ini tahap 1, ini tahap 2. Ya, jadi kalau pakai cara langsung, maka nilainya adalah delta H3. Ya, delta H3 ini nanti akan sama dengan penjumlahan. Ya, reaksinya yang pertama, panahnya kan sama nih ya. Saya ubah ke arah CO dulu nih. Ini panahnya sama, berarti delta H. Yang ini tetap kan ya, negatif 220. Kemudian dari CO harus berubah menjadi CO2. Yang pink nih ya, saya mau arahnya ke bawah. Tapi ternyata datanya ini panahnya ke atas. Berarti nanti jadi berubah tanda. Ya, ini positif 560, berarti dia jadi negatif 560. Ya, ini nanti jadi yang ini ubah ya. Ubah jadi negatif 560. Nah, kalau yang ini tetap. Karena arahnya searah. Tetap negatif 220. Ya, sehingga nanti kita peroleh hasilnya berarti sama dengan negatif 780 kilojoule.